Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah suatu kerangka berpikir klasifikasi yang digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan proses berpikir siswa, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, tujuan taksonomi Bloom sendiri yaitu membantu guru merancang tujuan pembelajaran secara sistematis, menyusun soal atau tugas yang sesuai dengan level kognitif siswa, mengukur pencapaian hasil belajar secara tepat. Nah, terdapat 6 level kognitif. Yang pertama, mengingat. Kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan. Keempat, menganalisis. Kelima, mengevaluasi. Dan yang terakhir, mencipta. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih dalam tentang 6 level kognitif serta penerapannya dalam soal matematika. Yang pertama, C1. Level C1 atau mengingat dalam taksonomi Bloom mencakup kemampuan memperoleh kembali informasi dan pengetahuan jangka panjang. Ini bukan sekedar hafalan biasa, juga mencakup istilah, rumus, konsep dasar, dan prosedur yang pernah dipelajari. Nah, ini merupakan contoh soal dari C1. Rumus umum dari persamaan kuadrat adalah, nah di sini siswa diminta untuk mengingat kembali rumus dari persamaan kuadrat. Nah, opsi pertama ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, b ax plus b sama dengan 0, c ax kuadrat plus bx plus c, b ax kuadrat min bx plus c sama dengan 0. Nah, jawaban yang benar dari ini sekarang lihat tersebut adalah nah, mengapa jawaban yang benar? Di sini kita akan menganalisis destruktor. Jawaban B salah karena rumus ini adalah bentuk umum persamaan linier, bukan kuadrat. Nah, destruktor ini menjebak siswa yang belum membedakan persamaan kuadrat linier. Tidak lengkap karena tidak disamakan dengan 0. Cocok untuk siswa yang hanya menghafal bentuknya secara visual tanpa mempelajari secara lengkap. Dan D, mirip bentuk benar, tapi siswa kadang terkocek dengan tanda minus yang tidak siswa teliti pada struktur umum atau umumnya memakai plus. Nah, C2 memahami dalam taksonomi Bloom menunjukkan kemampuan siswa untuk mengerti makna informasi yang dipelajari. Siswa tidak hanya mampu mengingat, dapat mengolah, menjelaskan, dan menyampaikan kembali informasi tersebut dengan cara mereka sendiri. Nah, berikut dari C2 dalam matematika. Alasan mengapa x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 hanya memiliki satu akar. Nah, di sini siswa diminta untuk bentuk persamaan dan memberikan suatu penilaian. Karena nilai sama dengan 0, B karena diskriminannya 0, C karena nilai dan sama, D karena akarnya bilangan imajiner. Nah, jawaban yang benar dari soal tersebut adalah B. Berikut merupakan analisis destruktor dari soal tersebut. Jawab opsi A salah karena siswa mungkin terjebak karena melihat sebagai konstanta, padahal itu adalah B tidak sama dengan 0. Yang C menyesatkan. Tidak ada hubungan sama sekali antara A sama dengan C dengan jumlah akar. Dan D mengarah ke diskriminan negatif. Pada diskriminan 0 menghasilkan akar real kembar, bukan imajinasi. Yang ketiga, itu C3, menerapkan. Dalam taksonomi Bloom adalah kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dipahami ke dalam situasi nyata atau konteks baru. Siswa tidak hanya tahu dan paham, tapi juga bisa mempraktikkan konsep, prosedur, dan penyelesaian masalah. Ini merupakan penerapan C3 dalam soal matematika. Penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah yang A, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3, yang B, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3, yang C, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 6, yang D, sama dengan 1 dan x sama dengan 6. Dan jawaban yang benar adalah bahasanya opsi B salah karena distraktor yang menggoda jika siswa salah menandai tanda saat
B dan D salah karena siswa terkadang asal-asalan memisahkan internal. Dan siswa terkadang menerka tanpa proses faktorisasi atau salah mengolah kalian. Yang keempat, menganalisis. Dalam taksonomi Bloom adalah kemampuan untuk menguraikan informasi menjadi bagian-bagian, memahami struktur, pola, dan hubungan antar bagian, serta mengidentifikasi motif, asumsi, atau argumentasi di balik informasi tersebut. Untuk penerapan C4 dalam soal matematika, diketahui dua fungsi kuadrat f x sama dengan x kuadrat min x plus 9 dan g x sama dengan x kuadrat min 9. Jika berdasarkan jumlah dan jenisnya, maka pernyataan yang benar adalah opsi A. Kedua fungsi memiliki dua akar real yang berbeda. B. Fungsi memiliki satu akar real kembar, sedangkan memiliki dua akar real berbeda. C. Kedua fungsi tidak memiliki akar real. Dan D. Kedua fungsi memiliki akar imajiner. Nah, jawaban yang benar adalah B. Analisis strukturnya pas. Opsi A salah karena siswa hanya melihat bentuk umum tanpa menganalisis diskriminan. Yang C. Siswa yang belum memahami diskriminan bisa berpikir bahwa hanya terjadi jika ada angka di luar kuadrat sempurna. D. Siswa bisa terjebak karena melihat angka negatif 6 dan negatif 9. Lalu menganggap langsung sebagai penentu akar imajiner. Padahal penentu imajiner adalah diskriminan kurang dari 0, bukan karena ada tanda lingkup. D5 atau mengevaluasi. Dalam taksonomi Bloom adalah kemampuan untuk menilai suatu ide solusi berdasarkan kriteria tertentu. Siswa dapat membuat keputusan dengan mempertimbangkan logika, bukti, dan standar relevan. Contoh soalnya, dua orang siswa menyelesaikan x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, siswa pertama mengerjakan menggunakan faktorisasi dan siswa menggunakan rumus kuadrat. Nah, pernyataan yang paling adalah di sini siswa diminta untuk membuat suatu pernyataan tentang metode yang digunakan kedua siswa dalam menyelesaikan soal. Yang A, keduanya benar, tetapi metode siswa pertama lebih efisien karena koefisien mudah dipakai. B. Siswa kedua salah karena rumus kuadrat hanya berlaku jika A dengan 1. B. Siswa pertama salah karena faktorisasi hanya berlaku jika Q sama dengan 0. D. Keduanya salah karena tidak menggunakan atau melengkapkan kuadrat. Nah, jawaban yang benar adalah analisis strukturnya B salah besar karena rumus kuadrat berlaku untuk semua nilai A kurang E tidak sama dengan 0. Yang C salah karena siswa terkadang salah paham tentang syarat faktorisasi atau tidak mengerti tentang syarat faktorisasi. Yang D menjawab dengan klaim bahwa metode lain tidak salah, padahal melengkapkan kuadrat hanya salah satu cara. Siswa terkadang berpikir hanya dengan cara melengkapkan kuadrat untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang terakhir C6 itu mencipta adalah level tertinggi dalam taksonomi Bloom yang menunjukkan kemampuan siswa untuk menggabungkan berbagai elemen pengetahuan guna menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Persamaan kuadrat dengan akar x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 5 serta melalui titik 1, negatif 12 adalah A. Y sama dengan dalam kurung x plus 2 dikali dalam kurung x min 5. B. Y sama dengan 2 dikali dalam kurung x plus 2 kali dalam kurung x min 5. Y sama dengan negatif 1 kali dalam kurung x plus 2 kali dalam kurung x min 5. Dan yang terakhir D. Y sama dengan x kuadrat min x min 10. Nah, jawaban yang benar dari soal tersebut adalah D. Karena siswa harus membentuk persamaan dan akar. Kemudian substitusi titik untuk menentukan koefisien skala. Analisis strukturnya adalah opsi salah karena siswa terkadang tidak mempertimbangkan nilai skala, hanya mempertimbangkan bentuk faktorisasi akar. Yang B, menjebak karena A sama dengan 2 akan menghasilkan nilai sesuai dengan titik. Dan D,
Jawaban ini berasal dari menjumlahkan dan mengalihkan aktif tanpa uji ke titik. Nah, siswa biasanya malas untuk mengujikan titik dan hanya menjumlahkan serta mengalihkan aktif saja. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang taksonomi Bloom. Sekian, terima kasih. Recording 10 menit.